Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak, pada hari ini kita mulai lagi pembelajaran jarak jauh di kelas 4, yaitu tema 2, subtema 1, mata pelajaran IPS. Mengenai pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari dan persebaran sumber daya alam Indonesia berdasarkan kondisi alam. Bersama saya, Ustadzah Eva di SD Al-Ikhlas tercinta. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu dijaga kelestariannya. Lalu, apa sebenarnya sumber daya alam itu? Apakah kalian masih ingat? Baik, di sini kita akan belajar lagi mengenai pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah. Sumber daya alam dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, negara Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga sangat berpotensi untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Sebelum kita belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mengingat dulu apa yang disebut dengan jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu SDA yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbarui atau dipulihkan kembali. Misalnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah SDA yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penggunaannya harus dihemat. Misalnya emas, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sumber daya alam memiliki fungsi dan peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu contoh fungsi dan peran sumber daya alam terhadap kehidupan adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan, misalnya tanaman jagung. Baiklah, di sini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam, dalam hal ini jagung, dalam kehidupan sehari-hari. Jagung merupakan salah satu komoditas utama pertanian sebagai bahan pangan penting selain padi. Jagung termasuk SDA yang dapat diperbarui. Di beberapa daerah, jagung digunakan sebagai makanan pokok. Jagung dapat diolah menjadi makanan bergizi, baik sebagai makanan utama maupun makanan ringan. Selain sebagai sumber makanan, jagung juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Daun maupun tongkolnya diambil minyaknya, bijinya dibuat tepung jagung atau maizena, dalam hal ini biji, bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya, dan bahan kerajinan atau kulit jagung atau kelobot. Saat ini, jagung juga dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Sari pati jagung dapat diubah menjadi polimer sebagai bahan campuran pengganti fungsi utama plastik. Salah satu perusahaan di Jepang telah mencampur polimer jagung dan plastik menjadi bahan baku casing komputer yang siap dipasarkan. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Kini kita akan belajar persebaran sumber daya alam di pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu 1. Sumatera, 2. Jawa, 3. Kalimantan, 4. Sulawesi, dan 5. Papua. 1. Pulau Sumatera.
Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. 2. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. 3. Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan batu bara. 4. Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. 5. Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Dari yang sudah kalian saksikan, kalian akan menyimpulkan bahwa persebaran sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang dan persebaran hasil bumi dan laut. SDA yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Hal ini karena sumber daya alam mampu menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakatnya. Baiklah anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Thanks for watching. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.